Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lehan akan menjelaskan mengenai mobilisasi pos operasi. Baik, untuk mobilisasi pos operasi sendiri merupakan suatu pergerakan atau posisi di mana adanya kegiatan yang dilakukan pasien setelah beberapa jam pasca melakukan operasi. Baik, kemudian untuk tujuannya sendiri, tujuan mobilisasi pos operasi yaitu untuk yang pertama yaitu untuk mempertahankan fungsi tubuh. Untuk yang kedua yaitu memperlancar peredaran darah. Untuk yang ketiga yaitu membantu pernafasan menjadi lebih baik. Keempat yaitu memperlancar buang air besar dan buang air kecil. Yang kelima mempercepat proses penutupan jahitan pada operasi. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal atau dapat memenuhi kebutuhan gerak hariannya. Baik, setelah tujuan yaitu kita harus mengerti manfaatnya pula. Sedangkan untuk manfaat mobilisasi sendiri yaitu yang pertama, pasien menjadi lebih cepat sehat dan kuat serta membantu mempercepat organ-organ tubuhnya bekerja seperti sedia kala. Dan yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Selanjutnya yaitu ada rentang gerak dalam mobilisasi. Untuk rentang gerak pada mobilisasi yaitu ada pasif, aktif, dan fungsional. Untuk pasif sendiri yaitu untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain secara pasif. Misalnya, perawat mengangkat atau menggerakkan kaki pasien. Dan sedangkan untuk gerak aktif yaitu untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Misalnya berbaring, pasien berbaring dan menggerakkan kakinya. Itu yang disebut dengan gerak aktif. Sedangkan gerak fungsional yaitu untuk memperkuat otot-otot dan sendi dengan melakukan aktivitas yang diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu ada indikasi mobilisasi. Baik, untuk indikasinya itu yang pertama ada patah tulang anggota gerak bawah yang telah dianjurkan untuk latihan mobilisasi. Untuk yang kedua yaitu ada pos pengobatan kompresi lumbal. Yang ketiga itu ada pasien pasca serangan stroke dengan kerusakan mobilitas fisik. Yang keempat yaitu pasien pos operasi yang memerlukan latihan mobilisasi seperti kolostomi atau laparostomi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kontradisi mobilisasi setelah operasi. Baik, pada kasus tertentu biasanya istirahat di tempat tidur diperlukan dalam periode yang tidak terlalu lama, seperti pada kasus infak miokard akut, disritma jantung atau stroke atau shock sepsis. Baik, kontradisi lain dapat ditemukan pada kelemahan umum dengan tingkat energi yang kurang. Baik, setelah itu ada kerugian jika tidak melakukan mobilisasi. Untuk kerugian sendiri yaitu penyembuhan luka menjadi agak lama. Yang kedua ada bisa menambah rasa sakitnya menjadi bertambah rasanya. Kemudian yang ketiga ada badan menjadi pegal dan kaku. Yang keempat ada kulit menjadi lecet dan luka. Dan yang kelima akan memperlama perawatan selama di rumah sakit. Baik, setelah itu yaitu ada tahap-tahap mobilisasi setelah dilakukan operasi. Untuk yang pertama, setelah operasi pada 6 jam pertama pasien harus istirahat baring dahulu. Kemudian mobilisasi dini yang bisa dilakukan adalah menggerakkan lengan tangan, menggerakkan ujung kaki, dan memutar-mutar pergelangan kaki. Kemudian ada mengangkat tumit, menegangkan otot betis serta menekuk dan menggeser kaki.
Kemudian yang kedua, setelah 6-10 jam biasanya pasien diharuskan untuk dapat miring ke kanan dan miring ke kiri, yaitu yang bertujuan untuk mencegah penyumbatan pada pembuluh darah pasien tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, setelah 24 jam pasien dianjurkan untuk dapat memulai belajar untuk duduk. Dan yang terakhir atau keempat, setelah pasien dapat duduk, dianjurkan pasien belajar untuk berdiri dan berjalan. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.